Baik, terima kasih ya, Suryati dan dari FKMK yang telah mengundang saya untuk membahas artikel ini. Artikel ini saya juga mengajak dari lab matematika terapan ya, yang sebenarnya lebih tahu lebih dalam tentang ini. Kalau bidang saya biostat itu lebih ke statistik. Kalau yang ditulis di paper ini sebenarnya lebih ke mathematical modeling. Ya. Kita berusaha menyusun dalam sudut pandang mathematical modeling dan juga statistik, dan juga nanti kaitannya dengan bagaimana kita mengatasi epidemik ini. Baik, jadi paper ini disusun oleh beberapa person yang kalau kita lihat di autorsnya itu mereka mathematical modeling study group macam itu ya. Nah, kemudian materinya itu terkait dengan social mixing, social distance, tapi ada penekanan pada mixing di situ. Kemudian bagaimana efeknya untuk mengatasi pandemik ini. Jadi kita semua sudah mengetahui ada permasalahan besar dari yang berawal dari Wuhan itu, yang pada awalnya kita tidak terlalu merasa terdampak, tapi sekarang kita benar-benar mengalami itu. Ya. Kemudian tahap pertama yang kita tahu di Wuhan sudah ada kontrol yang cukup ketat dari populasinya. Ya. Population movement mereka batasi, kemudian ada physical distancing mereka lakukan, yang kebetulan juga pada waktu itu ada liburan sekolah dan liburan tahun baru Cina. Tapi itu kurang, ya. Kemudian mereka extend untuk lebih ketat dan lebih lama durasinya untuk physical distancing maupun social distancing. Kemudian bukan cuma Wuhan, tapi berskala luas juga sampai ke provinsi Hubei itu. Paper-paper yang sebelumnya, jadi ini seriesnya sudah cukup banyak. Kalau kita lihat di Lancet, yang online sudah banyak yang membahas tentang social distancing, physical distancing maupun yang terkait ini. Dan itu memang menurunkan pandemi. Ya. Nah, di paper ini itu lebih menekankan pada ada social mixing yang mungkin juga berpengaruh untuk mengatasi. Jadi mereka melihat lebih jauh bagaimana pola-pola sosial di situ, pola-pola grup, atau dalam hal ini nanti ada sekolah, ada work, ada usia, itu yang berpengaruh juga untuk pencegahan outbreak yang lebih luas, yang lebih panjang dan lebih luas. Karena apa? Karena kita tahu bahwa transmisi orang itu bisa bervariasi usia dan lokasi, dan dari tempat kerja, di rumah, dan juga di komunitas mungkin agak susah sebenarnya membuat model itu, karena cukup luas atau cukup umum definisinya, tapi kita lihat seperti apa yang mereka lakukan. Baik, kemudian tujuan dari penelitian ini itu of physical distancing. Jadi mereka ingin mengetahui efek physical distancing seperti apa. Ya. Tapi setelah kita pelajari lebih jauh, itu sebenarnya tujuannya lebih spesifik, bukan hanya physical distancing atau physical distancing in term of age spesifik dan location spesifik. Ya. Dan kombinasi dari semua itu untuk menurunkan epidemik COVID-19 ini. Nah, yang mereka lakukan ini bukan suatu eksperimen yang real, tentu saja, karena tidak mungkin dilakukan itu. Jadi mereka menggunakan model. Ya, model dalam hal ini adalah model SAIR, ya. Susceptible, Exposed, Infected, dan Remove. Ya. Jadi
cara seperti ini itu biasanya dilakukan kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang memang tidak mungkin dilakukan karena itu membahayakan, ya simulasi kan itu bukan yang sebenarnya. Ya. Kemudian dilakukan kalau kita memang benar-benar belum paham apa yang terjadi, ya. Jadi kita mencoba-coba apa yang terjadi kalau kita melakukan sesuatu di situ, atau mungkin what if, bagaimana kalau saya beginikan nanti seperti apa ya. Tapi bukan dalam situasi yang nyata, tapi dalam situasi yang situasi yang simulated. Ya. Nah, simulasinya itu dalam hal ini diserahkan sepenuhnya di komputasi, ya, dan dengan model matematik. Nah, kemudian salah satu yang tentunya bisa menjamin itu adalah validitasnya, ya, itu mungkin harus dilihat juga nanti. Nah, tentang share model mungkin sebagai wawasan, ya, itu atau ada yang mengatakan kompartemen model, itu populasi itu dipandang ada 4 kelompok di sini, ya. Ada yang rentan, kemudian ada yang terekspos. Nah, setelah terekspos ada yang terinfeksi. Terinfeksi itu kalau menurut di paper ini ada 2. Terinfeksi yang menunjukkan gejala klinis, yang clinical. Ada yang clinical, ya, ada. Tapi suatu treatment yang dengan sendirinya, ya, itu bisa remove dalam artian bisa sembuh atau keluar dari populasi dalam artian meninggal. Ya. Nah, ini sekaligus komentar di model ini. Di model ini tidak memodelkan kematian, jadi hanya remove secara umum. Ya. Nah, jadi total populasi dianggap konstan, mati hidup tidak masalah, jadi tetap di situ. Jadi kalau di Wuhan itu ada 11 juta, nah, itu S plus E plus ini totalnya 11 juta. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat di Indonesia seperti apa. Mungkin kalau ini mereka, saya tidak tahu situasi di Wuhan seperti apa, mereka mungkin cukup seperti di DIY atau mungkin, ya, jadi mungkin bisa lah itu close population, artinya tidak ada yang pindah, nggak ada yang nambah populasinya secara drastis. Nah, kita ada mudik dan seterusnya mungkin akan berbeda ceritanya mungkin nanti. Kemudian model ini berlaku untuk tiap-tiap kelompok usia, ya. Jadi ada 16 kelompok usia, itu dari 04 sampai 75+ itu 5 tahunan. Jadi mereka memandang itu berbeda-beda dinamikanya untuk tiap-tiap kelompok usia. Jadi model semacam itu akan dikerjakan katakanlah 16 kali, ya, 16 kali karena ada 16 grup. Kemudian itu tiap-tiap hari. Jadi mereka memproyeksikan atau memodelkan tiap-tiap hari. Ya, asumsinya nggak ada pemindahan populasi, kemudian populasinya konstan, ya, atau paling tidak relatif, ya. Mungkin kalau yang mati sampai 50% itu berarti nggak konstan lagi sebenarnya, ya. Kemudian ini ada satu yang mungkin cukup tapi ini mungkin kita belum tahu juga apakah mereka rentan itu, yang rentan itu setelah dapat akan imun itu belum tahu, ya, sampai sekarang, mungkin nanti ada masukan itu. Kemudian tidak ada kelahiran kematian alami, jadi semuanya hanya melihat dari infection, kemudian expose tadi, ya, benar remove. Nah, ini validitas model itu mereka mengklaim itu cukup valid, ya, karena mereka mengambil dari parameter-parameter atau angka-angka yang sudah dipublish sebelumnya yang terkait dengan COVID-19 juga. Jadi ada Kuchalski itu tentang basic reproduction number, itu mengatakan antara 1,6 sampai 3. Jadi artinya satu orang itu menginfeksi sekitar itu, ya, 1 sampai 3 pada awalnya. Kemudian inkubasinya itu 6,4 hari, ya, menurut Becker itu semuanya itu saya cek di referensinya memang terkait COVID, ya, semuanya. Jadi bukan infeksi yang lain atau bukan jenis disease yang lain. Kemudian durasi infeksi seperti itu. Nah, kemudian initial number on infected itu divariasi antara 200 atau 2000. Ya. Kemudian ada peluang yang terkena itu tidak menunjukkan gejala klinis, dan ada yang terkena dan menunjukkan gejala klinis. Ya. Ini ada probabilitasnya, yang ini. Kemudian mereka juga mengasumsikan yang anak-anak biasanya asimptomatik, jadi mungkin lebih peluang untuk tidak menunjukkan klinis lebih besar.
ini modal untuk membuat modelnya. Validitas modelnya saya tidak melihat ditampilkan di papernya, jadi harusnya mereka mungkin bisa menampilkan itu, tapi R-Node-nya, ya, R-Node yang ini itu mereka melakukan validasi dengan Kuchalski dan dengan situasi pada bulan-bulan itu, ya, apakah memang seperti itu. Kemudian dinamakan intervensi, itu namanya bukan intervensi dalam artian treatment, itu intervensi dalam artian rekayasa sosial, ya, rekayasa sosial dan rekayasa physical distancing. Jadi ada tiga sebenarnya, tiga intervensi. Yang pertama itu kalau nggak ada apa-apa, ya, nggak ada apa-apa, dan ini sebenarnya nggak pernah terjadi karena mereka ada lunar year, ada school break juga pada waktu itu. Nah, yang terjadi sebenarnya yang kedua. Yang kedua ini yang terjadi di awal, ya, di awal di Wuhan itu semacam ini. Kemudian intervensinya itu ada dua, yaitu school break itu diperpanjang sampai Maret. Kemudian ada juga school break yang diperpanjang sampai April. Kemudian ada extended working place distancing, itu dari yang ditutup penuh, kemudian dibuka pelan-pelan sampai sekian persen. Ya. Demikian juga yang April ini bedanya hanya durasinya. Ya. Nah, ini yang tiga ini kurang begitu jelas, ya. Reduction in mixing community itu memang susah, ya. Kalau di kita mungkin banyak ada, ini nggak ada tempat ibadah, nggak ada pasar tradisional, tidak dibahas juga. Jadi mungkin validitas yang terkait kelompok place yang seperti itu masuk yang lain-lain di sini nih, ya, mixing community ini. Kemudian bedanya dengan paper sebelumnya itu paper sebelumnya sudah pernah menambahkan social distancing juga, tapi mereka tidak melihat leveling dari ini, ya, leveling dari social distancing dan jenis apa saja yang diintroduction ke komunitas. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau mereka berpikir itu social mixing itu bisa dilihat dari kontak per hari, ya, intensitas kontak per hari itu seperti apa. Kalau normal itu mungkin begini, ya. Jadi ini apa? Ini adalah usia dari 0 sampai 80. Kemudian yang sumbu tegaknya juga sama. Ini semua sama, ya. Ini usia dengan usia, ya. Kemudian yang ada interaksinya. Jadi yang semakin hitam itu semakin kontaknya semakin kuat, ya. Semakin kuat. Kemudian kalau tempat kerja kan mungkin usianya kira-kira sama. Ini usia kerja semua, ya. Kalau di rumah kira-kira sama, ayah, ibu, anak, gitu, ya. Mungkin mertua aja ikut di situ, ya, ini semacam ini. Kalau school itu sesuai usia sekolahnya, ya, dan juga dengan gurunya, ya. Gurunya mungkin tidak ada yang sampai 80, mungkin usianya kan ya mungkin 40, 50. Nah, other location itu yang bervariasi, tidak terlalu jelas karena memang mungkin kalau di mall, di pasar, di itu interaksinya tidak banyak, tapi biasanya itu yang usianya sama itu mereka berkontak lebih kuat. Nah, yang saya ketika baca ini saya mau mencari bagaimana cara mereka menentukan angka ini. Ternyata salah satu autornya itu sudah punya penelitian tentang kontaks di Cina, ya. Jadi seberapa intens kontak di kelompok-kelompok usia itu mereka pernah punya datanya. Jadi matriks kontaknya udah punya, ya. Itu salah satu yang mungkin mereka kenapa mau menggunakan ini, karena mereka udah punya model untuk membuat model yang kontak menurut kelompok usia itu ada. Nah, kemudian ketika itu dibuat lebih rileks, ya, semacam ini. Ini kalau dilihat di miring itu proportion at work 10%, proportion at school 0%. Berarti kita kurangi yang di sekolah itu sama sekali nggak ada, tapi di work itu berkurang hanya 10%. Ini yang dilakukan mungkin kalau di Jogja itu saya kira sekarang harusnya ini begini, ya. Hanya sedikit yang berada di kantor, school tutup sama sekali, yang di jalanan itu atau di other location itu minimal. Tapi kalau di rumah kan memang nggak bisa, ya. Di rumah ya as usual, kita tidak mungkin social distancing dengan istri, ya, dengan anak, ya, dianggap itu sudah semacam itu. Kemudian all itu total dari semuanya.
bentuk social mixing-nya. Nah, intervensi yang mulai direlakskan itu maksudnya yang ini ya. Ini mulai direlakskan, sebenarnya kalau kita lihat relaksnya itu hanya di workplace saja sebenarnya. Nah, di workplace itu diubah, tapi kalau school masih close. Jadi inti dari paper ini terkait intervensinya sebenarnya work itu seberapa sih dibuka tutupnya ya, proporsi workingnya itu berapa persen ya. Mulai dari berapa tadi 10, 25 sampai 50%. Kemudian berapa lamanya ya. Jadi selain itu juga berapa lamanya ini juga diperhitungkan. Apakah sampai Maret atau sampai April. Kemudian mereka melakukan simulasi. Ya, jadi simulasi itu sebenarnya ya namanya simulasi tidak real, tapi itu output yang keluar harapannya itu kalau itu valid ya, itu menggambarkan apa yang terjadi dengan intervensi yang dilakukan tadi. Nah, hasilnya itu dikatakan itu cukup bagus ya secara total untuk menurunkan itu peak-nya dan menurunkan dan delaying. Jadi reducing and delaying. Jadi bukan hanya turun tapi juga sedikit terdelaykan supaya kita lebih siap menghadapi itu ya, mungkin begitu. Kemudian usia yang lebih tua dalam hal ini mereka mengatakan 55 sampai 60, kemudian 10 to less than 15 years itu lebih mendapat manfaat ya. Jadi sorry ya. Ini poinnya lunar sama winter itu tidak terlalu memberi manfaat untuk yang di usia itu. Ya. Jadi yang mereka lakukan setelah lunar break yaitu tahun baru Cina itu, kemudian ada winter break, itu mereka memprolong social distancing-nya ya. Karena memang tidak terlalu bermanfaat untuk yang di kelompok usia itu. Kemudian kesimpulan result yang lain itu mereka menampilkan itunya kumulatif insidennya given intervensi tadi ya. Jadi kita mungkin saya langsung ke sini aja supaya lebih gampang melihatnya. Nah, ini mungkin ini agak terlalu kecil barangkali. Saya mau tampilkan yang ini dulu ya. Nah, ini lebih enak dilihat mungkin. Jadi ini adalah kumulatif incidence ya, kumulatif incidence seperti biasa. Ini yang apa ini ya, warnanya pink itu theoretical no intervention. Ini kalau andaikan tidak ada apa-apa ya, pokoknya dibiarkan sembuh sendiri ya, nanti lama-lama akan sembuh gitu ya. Itu yang ini ya. Itu kalau yang biru itu school break dan lunar new year itu berarti yang di Cina itu, tapi yang awal-awal ya, sebelum mereka kontrol population movement ya, itu yang biru. Kemudian relax intervention in March, ini yang intervensinya. Kemudian relax intervention in April. Jadi ini mulai diangkat sedikit yang workplace tadi itu di bulan April. Ini yang mulai diangkat bulan sorry kebalik ya. Yang merah itu yang Maret, yang kuning itu yang April. Kemudian yang tegaknya apa? Yang tegak itu adalah mulainya ya, mulai apa namanya tadi kebijakannya tadi ya. Jadi ada yang Maret, ada yang April. Nah, efeknya kan kemudian. Ya. Jadi kalau kita lihat itu berefek komentar dari result mereka atau result mereka mengatakan yang lunar ini nggak terlalu lunar dan school winter ini kan hampir sama dengan yang ungu ya. Berarti hampir sama kalau tidak ada intervensi. Jadi nggak ngaruh banget ya liburan yang singkat itu dan liburan tahun baru Cina itu nggak ngaruh. Nah setelah ada kontrol itu mulai berpikir kapan itu akan di-lifted, akan dihentikan itu. Ada yang April, ada yang Mei. Sorry, yang Maret, ada yang April. Nah kalau Maret itu ternyata sampai di sini naiknya. Ya, kalau yang ini agak delay sedikit sampai di belakang. Ya. Kalau kita lihat puncaknya itu ini kalau tanpa apa-apa ya, yang tadi ya dibiarkan lama-lama sembuh tadi ini begini. Nah, peak-nya itu cukup tinggi dan awal ya, kemudian selesai, dan yang biru ini seperti ini. Kemudian yang merah dan kuning ini ada delay ya,
delay dan lebih rendah. Jadi secara umum begitu. Nah, di figur yang lain itu kelompok usia. Jadi mereka membandingkan per kelompok usia. Jadi misalnya yang usia berapa ini 0 sampai 5 itu seperti apa, kemudian usia 5 sampai 10, usia 15 sampai 25 ya. Nah, kalau kita lihat memang usia-usia yang ini tinggi gitu. Usia-usia yang di atas 0 sampai 5 itu masih cukup tinggi, tapi polanya sebenarnya sama ya. Pola new cases per day-nya itu sama ya. Sama dengan yang barusan saya tunjukkan dari ini. Nah, kemudian ini masih result yang mereka tayangkan di situ. Jadi kalau durasi sakitnya itu sebentar kita. Oke, kalau itu April itu akan selesai ininya apa namanya banyaknya infeksi itu di bulan-bulan di pertengahan 2020 ya. Kemudian kalau itu lebih singkat infeksinya itu mungkin bisa lebih awal ya. Lebih awal untuk menghentikan new infection. Kalau kita lihat di gambar mungkin lebih enak ya. Itu akan, nah ini kan kalau yang ini kan selesainya di bulan-bulan Desember. Kalau ini lebih jauh ya, lebih kemudian itu. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang mereka point out, tapi saya belum bisa terlalu membahas ya, yaitu tentang anak-anak itu less asymptomatic, tetapi kemungkinan menularkan tinggi ya. Jadi itu juga dimodelkan oleh mereka ya. Tapi mohon maaf itu nggak terlalu jelas di papernya, itu saya skip di sini. Tapi itu kira-kira itu mereka juga modelkan yang semacam itu. Yang pada waktu ditulis itu mereka mengatakan kemungkinan yang tidak asymptomatic itu untuk menularkan masih in question. Tapi mereka punya dugaan itu seperti itu. Dan ternyata kayaknya sekarang seperti itu ya, yang asymptomatic itu bisa juga menularkan. Gitu. Oke, jadi diskusinya ini kita manfaatkan model. Jadi sekali lagi kami ya ini saya dan Bu Solihatun ya. Bu Solihatun itu yang pakar di pemodelannya. Matematika model itu bisa membantu kalau pertama kita punya parameter yang benar-benar valid untuk memodelkan. Kemudian kita dalam situasi memang tidak bisa melakukan eksperimen atau dugaan-dugaan yang subjektif. Jadi kita harus melakukan what if analysis berbasis pada fakta-fakta yang kita modelkan. Kemudian mathematical modeling itu kita perlu tahu detail dari mekanisme bagaimana pandemik itu muncul atau bergerak atau dinamikanya seperti apa ya. Dan ini berbeda dengan statistik yang biasa, karena yang biasa itu hanya melihat observe saja ya. Data yang kelihatan itu seperti ini ya. Tapi kalau yang mathematical modeling itu melihat sampai dalamannya gitu ya. Dan itu yang susah ya. Kalau itu benar akan bagus sekali, tapi kalau salah ya salah sekali. Jadi karena kan ada asumsi yang dipegang dulu ya untuk mathematical modeling. Baik. Kemudian ini yang mereka mengklaim itu cukup bisa menjelaskan age specific and location, tapi sebenarnya kan age specificnya tadi dalam bentuk grup-grup usia saja. Kemudian yang location itu sebenarnya hanya work saja yang berubah ya. Ya mungkin mereka awalnya mungkin mau mengatakan tentang physical distancing, tapi sudah ada paper yang keluar barangkali ya. Kemudian mereka menambahi dengan itu ya, dengan age specific dan kemudian dengan matriks interaksi antar usia itu yang mereka tambahkan di situ. Nah, satu lagi yang menjadi key parameter itu mereka reiterate pentingnya itu R0 atau R0. Jadi saya kira untuk banyak kasus infeksi disease itu menjadi hal yang utama. Dan ini mungkin mengestimasi ini nggak gampang karena itu berubah terus, dan mungkin yang teramati itu bukan yang sebenarnya ya. Khususnya di Indonesia mungkin yang teramati bukan sesungguhnya.
Nah, ini jadi apakah errornya seperti itu masih jadi tanda tanya ini. Oke, ya, kemudian, nah mungkin poinnya itu lifting physical distancing itu kapan bagusnya, itu mungkin yang menjadi concern juga. Nah, kalau di paper ini saya menginterpretasikan, saya melihatnya mereka setuju dengan diperpanjang ya sampai April tadi ya, yang mestinya kita juga tahu seperti itu karena itu amannya begitu ya, dan itu ditunjukkan dengan simulasi yang mereka kerjakan itu ya. Karena mereka concern juga dengan ini to avoid second and subsequent waves. Jadi kemungkinan masih ada serangan kedua ya, gelombang kedua dari epidemik. Dan kenyataannya katanya barusan kemarin di Cina ada ya. Ada satu daerah yang bukan kasus impor tapi dari lokal, itu ada lagi, ini satu tempat di lockdown juga ya di Cina itu. Itu ada yang masih ketinggalan, masih muncul lagi ya. Kemudian di lockdown. Kalau di kita masih bertanya-tanya seperti apa. Kemudian batasan dari ini tentu saja itu yang mereka lihat meskipun itu age spesifik, location spesifik, tapi bukan yang rumah itu nggak dilihat household-nya berapa ya, kemudian seberapa intens interaksi di situ tidak dilihat, kemudian heterogeneity itu, dan mungkin yang tidak mereka katakan di situ misalnya community itu seperti apa, karena kalau di kita kan ada masjid, ada gereja ya, atau mungkin ada tablik itu mungkin bisa ya, atau yang apapun itu mereka tidak melihat itu semuanya digamblokkan atau dikelompokkan jadi satu yang namanya community tadi, yang memang mereka memberikan cukup besar, tapi sebenarnya bisa di breakdown lagi seperti apa. Kemudian repeated and new context itu mereka tidak membedakan. Kemudian waktu itu dianggap sama terus, artinya model ini tidak melihat seasonal maupun temporal, ini sudah ya hari yang keberapa tidak dilihat ya. Kemudian kesimpulan ya, jadi ini sebagai salah satu intervensi yang non-pharmaceutical, artinya yang berbasis rekayasa sosial, physical distancing ini strong to reduce, kita sudah tahu semua saya kira itu. Ya. Jadi yang mungkin penambahan itu premature sudden lifting, ini mungkin yang kita tentukan kalau kita bukan sekarang skala besar sampai kapan ya, sampai kapan skala besarnya, kalau mau dikecilkan kapan mau dikecilkan, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Tentunya dalam paper ini hanya berbasis pada peak dari disease itu sendiri ya, tidak melihat faktor yang lain misalnya ekonomi. Baik, nah mungkin saya atau kami memberi informasi juga wawasan bahwa sebenarnya di Indonesia itu beredar di pasaran ya, model-model yang dikembangkan oleh kita oleh orang Indonesia, artinya untuk data yang untuk kasus di Indonesia. Jadi saya melihat di beberapa itu ada dari ini System Dynamic Research and Development itu dari IPB kalau nggak salah itu, kemudian dari SIRU itu alumni UI, kemudian dari UGM itu ada Prof. Dedi itu ini probabilistic data driven base model. Bahkan BIN juga punya model ya, model BIN, saya sebut model BIN itu juga punya ya. Jadi masing-masing itu kira-kira kalau saya lihat secara rata-rata itu mengatakan Mei akhir Juni itu sekitarnya baru beres gitu ya, dalam hal peak-nya ya. Setelah itu peak-nya di antara ini sampai Juni itu. Tapi mungkin selesainya semua sampai akhir tahun ya, karena kalau kita lihat di gambar tadi ini kan contoh di itu mereka memodelkan 1 tahun itu ya. Nah ini kan yang dimodelkan kan 1 tahun. Maaf. Nah ini kan November sampai Desember. Nah, kalau kita geser Januari, gampangannya ya kita Januari sampai Januari tahun depan itu baru mungkin bisa beres. Artinya
semuanya sudah tidak ada yang terinfeksi. Insya Allah. Gitu. Kemudian, nah, kalau kita mau mengembangkan seperti apa, jadi yang bisa what if, ya. Nah, tapi yang membuat model begini itu karena sangat detail itu akan tentunya lebih lama, padahal kita juga berpacu dengan waktu. Jadi kalau saya secara objektif menilai itu mungkin yang paling praktis ya ini yang BIN ini, ya, karena sudah mengatakan angka-angkanya gitu. Kalau mulai sedikit ada datanya nih yang UGM ini mengatakan mulai ada, ya, tapi ini hanya statistik ya, bukan berdasarkan mekanisme penyebaran secara lebih detail. Kemudian yang Siru ini mirip-mirip yang dilakukan oleh paper ini, ya. Mirip-mirip. Kemudian yang paling lengkap, nah ini kayaknya yang ini ya, sistem dinamik ini, dan itu memungkinkan untuk what if. Nah, what if yang ditunggu-tunggu pemerintah sebenarnya mungkin what if yang selain dari parameter kapan di lifting itu, what if yang outcome-nya bukan hanya disease tapi efeknya ke ekonomi, ya. Itu belum pernah saya kira dibuat itu. Jadi kalau misalnya karena social interaction means economic value. Jadi kalau dikurangi itu mengurangi berapa sosial ekonominya, berapa itu belum pernah dimodelkan seperti itu, dan juga sosialnya juga belum itu. Kalau politisnya itu sudah di luar bicara kita, minimal ekonomi mungkin perlu masuk. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pembacaan artikel ini dan interpretasi kami terhadap artikel ini. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator, Dr. Supriyati. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Danardono atas presentasinya yang luar biasa ya. Sangat menarik kajian dari artikel ini karena kita bisa mengamati bagaimana kemudian proses ketika tanpa intervensi, kemudian ketika ada jeda, tetapi yang itu hanya sangat singkat ya pada saat hari libur yang sangat pendek begitu, dengan yang ketika benar-benar mengembangkan social distancing. Ya. Istilahkan dengan social mixing begitu ya Pak Danardono ya. Baik, mungkin social mixing. Mungkin sebelum saya buka kesempatan untuk bertanya, apakah Pak Danardono mungkin berkenan dulu menjelaskan, karena kan istilahnya berkembang nih di Indonesia ya, di negara di dunia internasional juga berkembang. Awalnya adalah social distancing, kemudian yang sekarang WHO menegaskan istilahnya adalah physical distancing, bukan social distancing. Ya, monggo mungkin bisa disampaikan dulu untuk definisinya. Oke, saya juga bukan ahli di situ ya. Saya mathematical mixing. Mathematical mixing. Baik. Ya, kalau begini, kemudian pemahaman saya physical itu lebih cross dibanding sosial ya. Mungkin nanti ya. Physical kan benar-benar secara fisik ya. Nanti lama-lama virtual distancing. Kita nggak boleh koneksi. Itu saya itu ya. Itu. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya mencoba mengamati dari perkembangannya, memang dulu awalnya adalah dengan social distancing begitu ya, tapi karena ada kekhawatiran nanti orang justru cemas ketika kemudian melakukan social distancing karena sebenarnya pembatasannya lebih ke fisik begitu ya, sehingga pesan-pesannya adalah jaga jarak 1-2 meter begitu ya. Tapi kalau di artikel ini kan memang ada yang levelnya individu, ada yang kemudian levelnya tadi yang disebut sebagai social mixing itu community ya. Kalau di Indonesia mungkin banyak sekali diterapkan, misalnya masjid-masjid mulai tidak beraktivitas, tempat-tempat ibadah, pasar dikurangi dan sebagainya, gitu ya. Betul. Ya, baik. Terima kasih. Itu kalau yang ini di sini dimodelkan. Kalau yang di paper ini yang masjid itu nggak ada ya. Nggak disebut, iya, nggak. Itu sebagai komunitas. Iya, betul. Tadi dijelaskan sebagai limitation-nya. Baik, sebelum ke pertanyaan, sekali lagi saya akan membacakan medical disclaimer dari Bapak Ibu. Webinar ini sekali lagi bertujuan untuk mengkaji informasi penelitian yang terkini tentang COVID-19 dan yang saat ini terus berkembang. Kajian ini tidak ditujukan untuk memberikan rekomendasi keputusan medis. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pembuatan panduan pelayanan medis.